Mobilitas kegiatan belajar terpadu itu adalah wadah untuk mahasiswa ULM. Nah, ya, ULM itu punya kegiatan yang membuat langkah mahasiswa kita itu lebar ke tingkat internasional. Pertama adalah kita mengajar di Ceci Preschool. Itu merupakan sekolah berbahasa Inggris yang ada di Jepang. Ya, dan itu kita bawa dari Indonesia. Muda Berdampak, ciptakan perubahan. Selamat datang di podcast Muda Berdampak, suatu kehormatan bagi saya, Alisa Dini Sabila, yang akan mengulik kisah inspiratif dari seseorang yang berprestasi untuk membanggakan Universitas Lambung Mangkurat. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita pada hari ini, Ibu Dr. Hajah Indira Fitriliani, SPI MSI, Koordinator MBKT, dan Kak Salma dari Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur, salah satu mahasiswa delegasi KKN Internasional di Jepang pada tahun 2026. Halo Ibu. Halo Alisa. Halo Kakak. Halo Kak Alicia. Bagaimana nih kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Alisa. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabar Kakak saat ini yang baru-baru pulang nih dari Jepang? Alhamdulillah seneng banget sih Kak. Oke, baik. Ibu Indira ini adalah koordinator MBKT yang akhir-akhir ini telah mencetuskan nih program KKN internasional di Jepang pada tahun 2026. Boleh nih Bu cerita-cerita nih Bu, sharing nih. Kira-kira apa sih Bu latar belakang dari lahirnya program KKN internasional ini? Baik ya Kak Alisa, ya terima kasih untuk kesempatannya kita ketemu hari ini. Jadi mobilitas kegiatan belajar terpadu itu adalah wadah untuk mahasiswa ULM agar bisa mobilitas mereka itu bukan hanya dilakukan tetapi juga terekam dalam sebuah kegiatan yang berarti. Nah, sesuai dengan universitas kita ada indeks kinerja utama ya, dan salah satunya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa berdampak di luar program studinya. Untuk regional, nasional, ULM sudah the best gitu ya. Dan saya melihat sudah saatnya nih kita ya, ULM itu punya kegiatan yang membuat langkah mahasiswa kita itu lebar ke tingkat internasional. Luar biasa sekali ya latar belakang dari lahirnya program ini ya. Betul. Bu. Kira-kira nih Bu, apa aja sih yang akan dipersiapkan nih sebelumnya dari untuk mewujudkan program KKN internasional ini Bu? Baik, jadi kami melakukannya itu sebenarnya udah diinisiasi dari 2025. Di akhir tahun kami meluncing namanya English course ya, bootcamp buat Inggris gitu kan. Kami buka buat Banjarbaru dan Banjarmasin. Kita kerjasama dengan UPA Bahasa, kemudian akhirnya dari sanalah kita punya kayak circle ya, mahasiswa-mahasiswa yang interest untuk melakukan kegiatan di luar negeri ya, dan kita juga inginkan performa mahasiswa kita di luar negeri itu excellent gitu ya, bagus gitu kan, sehingga Inggris mereka itu kita bekelin benar-benar gitu ya, sehingga kalau nanti misalnya perkenalan atau ada acara sharing-sharing di sana, kemampuan bahasa Inggris mereka itu jempol. Nah, setelah itu, sekitar bulan Januari Februari kami mulai launching nih 2026 itu bahwa MKBT ULM akan membuka program KKN internasional, dan ternyata alhamdulillah hampir 300 orang itu yang berminat. Nah, artinya bahwa mahasiswa ULM itu memang inputnya udah keren-keren gitu loh. Saya terus terang bukan hanya sendirian, tapi ada juga tim DPL yang menemani saya, dan itu dari dosen-dosen yang muda-muda yang mereka juga punya energi yang luar biasa buat mengantarkan adik-adiknya ini. Begitu sih Kak Alisa. Wah, dengan persiapan yang luar biasa dan sematang itu nih Bu, saya penasaran nih Bu, kira-kira seperti apa sih bantuan dan support dari Universitas Lambung Mangkurat nih Bu? Bisa diceritakan dari bantuan segi operasional atau bantuan dari segi biaya betul. nih Bu? Ya betul, jadi sebelum kegiatan ini dilaksanakan, saya itu mengadakan pembicaraan dengan pimpinannya, dengan Pak Rektor, Pak WR 1, 2, 3, dan 4. Saya sampaikan urgensinya kegiatan ini. Nah, akhirnya di 2025 itu saya udah menyampaikan Pak rangkaiannya seperti ini gitu loh. Dan saya ini tanpa dukungan beliau tidak akan sampai ke titik ya Salma dan teman-temannya ini akan menjejakkan kaki di
Jepang di kita Kyushu University ya. Dan itu bukan hanya bantuan dalam kemudahan administrasi, tapi juga ULM itu memberikan dana untuk membuat kegiatan ini berkolaborasi dengan yang siap untuk membayarnya. Itu kan ada dua jenis nih yang memang kita seleksi nanti masuk kategori A, yang tidak masuk kategori A kita masukkan kategori B. Jadi ternyata itu sangat membantu untuk membuat bukan hanya 1-2 orang yang keluar negeri. Kemarin berapa orang ya Salma ya? Kalau untuk Jepang ya? Jepang sendiri 18 orang. 18 orang. Banyak sekali ya Iya, kesempatannya. betul. Iya. Nah, dan itu buat kita bangga sekali sih. Alhamdulillah. Jadi Bu, saya ingin bertanya nih, bagaimana sih Bu rencana Ibu nih ke depannya untuk program ini Bu? Apakah nanti MBKT ini akan kerjasama nih dengan beberapa negara selanjutnya Bu? Baik, jadi memang kita kan kolaborasi ya, tujuannya memberikan pengalaman untuk alumni kita bahwa di luar negeri itu bukan sesuatu yang mustahil sampai ke sana. Kemudian juga membuka peluang-peluang mereka bisa dapat beasiswa di luar negeri gitu kan. Kemudian juga kedepannya saya udah dapat banyak permintaan nih ya dari orang tua yang ketika ketemu saya di jalan tuh udah bilang, Bu Indira kapan batch berikutnya katanya. Jangan sampai ketinggalan ya Bu Indira. Nah ternyata orang tua mahasiswa DWM ini itu sangat mendukung program ini ya. Jadi ini peluang buat kita ULM untuk berkolaborasi dengan orang tua mahasiswa ya untuk bisa memberikan pengalaman-pengalaman. Nanti mungkin Salma akan lebih bercerita nih. Kalau saya yang cerita kan nggak lucu gitu ya. Nah kalau Salma mungkin bisa mewakili sebagai mahasiswa apa sih pengalaman yang tidak bisa didapat di tempat lain tetapi bisa didapat dengan program KKN internasional. Jadi tunggu saja ya batch berikutnya di 2026 ini. Follow Instagram kami MKBT ULM ya. Ada juga kalau mau pengalamannya boleh ada Instagram KKN ULM Japan dan kan? KKN ULM Malaysia. Malaysia. Jadi itu harus Jangan lupa dipantau terus ya dipantau Bu ya. terus. Ini betul. Bu, kira-kira ada yang menyilaukan mata saya nih Bu. Kira-kira baju apa nih Bu yang Ibu ini pakai ya. dan Salma pakai nih Bu? Boleh Baik. diceritakan nih Bu? Iya, jadi ini adalah kostum resmi untuk peserta KKN internasional ya, baik Jepang maupun Malaysia. All day di luar negeri kita selalu pakai jaket kuning ini ya. Itu buat kita bangga banget karena di sini kita bukan hanya bergerak buat diri kita tapi juga buat Indonesia. Dan di sini ada logo Universitas Kebanggaan kita, Universitas Lambung Mangkurat. Ya, jadi ini jadi identitas resmi kita ya. Setiap hari kita pakai ini ya, pakai ini. Ya begitu. Dan yang bisa ikut ini hanya mereka yang ikut KKN internasional. Begitu. Jadi pengen juga nih Bu mendapatkan bajunya ya Bu. Ibu, saya akan mencoba bergeser nih ke mahasiswa KKN internasional di Jepang di tahun 2026. Halo Kak Salma. Halo Kak Alicia. Boleh nih Kak kita cerita-cerita nih, sharing-sharing. Kira-kira program apa sih yang Kakak bawakan selama Kakak mengikuti KKN internasional di Jepang? Oke, makasih banyak Kak Alicia. Jadi waktu kemarin kita KKN itu kita ngebawain beberapa program nih Kak. Mulai dari yang pertama adalah kita mengajar di Chechi Press School. Itu merupakan sekolah berbahasa Inggris yang ada di Jepang. Jadi kita di sana mengajarkan tentang Kalimantan. Nah, di sana kami mengajarkan menggunakan card karena saat itu anak-anak masih kecil kan Kak. Jadi kita menjelaskan apa sih Kalimantan itu, tapi yang ringan-ringan aja nih Kak. Contohnya hewan khas Kalimantan kan bekantan. Kita ngasih tahu mereka ini loh kita punya bekantan, or makanannya dan lain-lain. Itu yang pertama. Lalu di Chechi Press School itu kita juga ngajarin mereka main angklung. Nah, iya jadi kemarin itu kita ngajarin mereka main angklung dan juga memakaikan baju khas Indonesia. Iya. Batik ya Kak? Iya. Ada banyak Kak dari Sabang sampai Merauke. Iya. Luar biasa. Dan itu kita bawa dari Indonesia. Propertinya itu kita bawa dari sana. Iya, terus mereka kan walaupun masih kecil antusiasnya gede banget mau dipakein baju-baju itu. Betul. Jadi memperkenalkan budaya Indonesia ke mereka. Lalu yang kedua, kita di Futajima Shimin Senta. Nah, di sana itu adalah tempat memberdayakan
para lansia-lansia di Jepang. Jadi selain kita belajar tentang budaya Jepang, kemarin kita ada belajar gimana sih menulis kanji atau cara minum teh yang khas di sana. Kita juga menampilkan budaya kita nih Kak. Salah satunya adalah menari khas Dayak. Nah, selain menari khas Dayak itu juga ada tarian lain khas Indonesia dan juga kita menyanyikan lagu Indonesia. Nah, lagunya itu adalah Rayuan Pulau Kelapa. Tapi nggak sampai di situ aja, kita juga ngebawain lagu Jepang judulnya Kokoro no Tomo. Ya, selain itu pada tarian tadi kita juga ngajakin mereka nari Gemu Famire. Kakak tahu nggak Gemu Famire? Jadi kita nari bersama lansia itu di sana. Lalu yang terakhir ini adalah pengabdian di Kitakyushu Islamic Cultural Center. Jadi di sana kita datang ke masjid yang ada di Kitakyushu. Kita bersama-sama membersihkan area halamannya, membersihkan area dalam masjid itu. Itu sih Kak. Dan masih banyak sih kegiatan yang memperkenalkan budaya Jepang dan exchange budaya kita. Wah, luar biasa sekali ya Kak. Banyak banget nih yang saya dengarkan dari program yang Kakak bawakan untuk KKN internasional di Jepang nih tahun ini ya Kak. Saya jadi penasaran nih, kira-kira kita ke kilas balik deh ya Kak. Gimana sih perjuangan awal Kakak untuk bisa mengikuti nih KKN internasional di Jepang pada tahun 2026 ini? Mengingat bahwa program ini cukup selektif dan kompetitif tentunya ya Kak. Iya nih Kak, yang kata Ibu Indira tadi bahwa pertama-tama itu mahasiswanya ada 300-an ya Bu ya. Betul, 300-an. Lalu setelah seleksi itu Kaget juga saya juga. masuk nggak ya saya? Masuk nggak ya? Terus kita wawancara. Nah, jadi wawancara itu dari awal sampai akhir full bahasa Inggris, jadi benar-benar selektif banget. Selain itu juga kita harus menampilkan bakat. Nah, karena Ada tes psikologi juga ya? Ada psikologi juga. Jadi kan yang diseleksi mahasiswa ini kan nggak yang cuma berangkat aja Kak, tapi kita juga harus punya skill dan seni budaya yang bisa kita tampilkan di sana. Itu sih Kak. Dari 300 sampai ke 18 ya Kak. Iya, dari 380 lalu 18. Luar biasa sekali. Iya, kita emang serius garap ini. Iya. Luar biasa sekali perjuangan Ibu dan Kakak sampai tiba ke Jepang nih. Kira-kira nih Kak, bagaimana sih penyesuaian terhadap Kakak sendiri terhadap lingkungan dan budaya yang ada di Jepang nih? Karena kita mengingat bahwa Jepang ini kan terkenal akan budaya yang cukup disiplin ya Kak. Betul. Jadi penyesuaiannya kemarin itu kita mulai dari di sini sih Kak. Karena di sana itu kan disiplin kan Kak. Jadi kita mencoba untuk tepat waktu. Lalu yang kita hadapi di sana karena kita sebagian untuk menuju ke tempatnya itu menggunakan transportasi umum ya Kak. Jadi kita itu Ke stasiunnya ya? Nah, ke stasiunnya itu kita jalan kaki. Lalu kita ngelihat Iya. jadwal. Kalonya di jadwal itu jam segitu, beneran jam segitu keretanya Kak. Jadi bener-bener disiplin. Jadi kita bener-bener harus Beneran deh ya? Iya. Yang ketinggalan, ada yang ketinggalan kan? Iya, ada yang bener. ketinggalan. Jadi itu sih Tepat kami waktu ya, Betul. Bagus banget. Iya, saya juga penasaran nih, kira-kira apa sih kesan yang paling berharga menurut Kakak setelah Kakak nih mengikuti KKN internasional di Jepang? Oke, mungkin tadi udah di-mention sama Ibu Indira nih. Jadi yang menurut saya berharga banget, kita sebagai mahasiswa bisa aja pergi ke luar negeri untuk liburan dan lain-lain. Tapi khusus di program ini kita dapetin privilege luar biasa yang gak kita dapetin kalau kita ke luar negeri cuman liburan. Contohnya salah satunya di sana kita kan menginapnya di JICA ya Kak. JICA. Jadi Japan International Corporate Association. Nah, itu Kak. Jadi di sana itu nggak sembarang orang bisa datang ke situ. Bisa nginap di situ. Bisa nginap di situ. Jadi harus seperti research Kayak tamu negara gitu ya? Iya, benar. Jadi hanya orang-orang tertentu. Malah ada student kita yang belum pernah naik ke situ Iya. Kak. Nah itu. Jadi masuk itu harus pakai card. Card itu yang privilege banget ya? Iya benar. Lalu yang kedua, kita bisa belajar di fakultas universitas di Jepang. Jadi kemarin ada kesempatan kami untuk langsung masuk ke kelasnya dan belajar bareng mereka Kak. Merasakan itu. Jadi mahasiswa Benar. di universitas sana. Betul. Kalau liburan kan nggak dapet. Iya. Terus banyak juga sih Kak kayak privilege lain yang kita dapetin cuman ada di KKN Internasional ULM ini. Itu privilege luar biasanya. Padat ya kita setiap hari. Padat banget. Pri itu jam berapa? Sore itu ya baru? Iya. Jam 5 baru ya? Jam 5 baru bisa Baru free.
baru free. Iya, Jadi, waktunya itu ya, Benar-benar kepake dari pagi sampai sore. benar. jam 7 kita mulai jalan, karena keretanya itu jam berapa? 8. Jam 8. Kalau telat dikit ketinggalan kereta. Karena tadi di sana juga menerapkan tepat waktu ya, Bener. disiplin ya Kak ya. Oke. Jadi saya pengen banget nih, saya yang denger aja pengen banget bisa Betul. ikut nih. Iya, KKN internasional ya. Nih boleh nih Kak kasih motivasi deh, tips deh untuk pemirsa yang sedang menonton, terusnya untuk mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat yang ingin berpartisipasi juga. Oke, kemarin itu kebetulan lumayan banyak nih teman-teman yang ketinggalan info dan gak bisa ikut KKN ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa pantengin IG MBKTULM dan terus cari informasi untuk KKN ini supaya di tahun depan kalian bisa ikut kegiatan ini. Dari saya nih ya, buat Kak Alisa dan semua mahasiswa ULM, manfaatlah kesempatan ya yang dibuka oleh MKBT ULM untuk melakukan kegiatan mobilisasi kegiatan di luar negeri ya, karena kalian kan kuliah tuh nggak lama, cuma 8 semester gitu ya. Manfaatkan waktu itu sebaik-baiknya untuk hal-hal yang positif. Apalagi sekarang ada juga yang mengeluh bagaimana biayanya. Ternyata dari sekian mahasiswa ada juga yang disponsori oleh company-company, perusahaan-perusahaan. Ya kebetulan misalnya dia anak dari kabupaten mana itu diiniin ya. Jadi tetap positif dan yakin kalau saya ingin maka akan ada jalan untuk itu. Waduh, terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Baik. Jadi Sobat Muda, nantikan terus episode berikutnya untuk podcast Muda Berdampak. Saya Alisa Dini Sabila pamit undur diri. Muda Berdampak, ciptakan perubahan.